Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom keluarga besar Saga Group, apa kabar? Pasti dahsyat luar biasa ya, karena Tuhan Yesus kita semua ada sehat sampai pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah mendengar pujian yang dibawakan rekan-rekan 4 orang nih ya. Sepertinya kita meminta kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Siapkah tidak nih kalau Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Lagu ini berhubungan dengan tema yang akan kita bahas di sore hari ini, yaitu tentang integritas. Ya, saya mau di bulan Juli kita ada pembahasan dengan tema yang sama, kita memperdalam apa sih itu integritas dan bagaimana hubungannya dengan kehidupan kekristenan kita.
juga di dalam hubungannya dengan lingkungan kita kerja. Itu yang kita mau bahas ya. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan pada sore hari ini. Kami yang ada di ruangan, studio maupun kekasih-kekasih yang ada di rumah masing-masing. Engkau melawat kami Tuhan, sehingga firman yang akan kami bahas, kami akan diskusikan di sore hari ini menjadi berkat bagi semua anggota keluarga Saga, juga mungkin untuk para konsumen, para pembeli yang berhubungan dengan Saga Mall, Depstore, bakery, supermarket. Setiap kami yang bisa menyaksikan acara firman Tuhan ini lewat YouTube boleh diberkati. Urapi hamba dengan kuasa wibawa, otoritas dari Allah untuk memaparkan diskusi kami pada sore hari ini. Demikian juga dengan kekasih-kekasih yang ada. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, puji Tuhan ya. Kita mau membahas tentang integritas nih, ya. Ibu Kesia, Ibu Yelin, Mario, dan Bapak Janes, ya. Sebelumnya kita lihat yang jadi ayat acuan untuk diskusi kita. Kita mau lihat di dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasalnya yang ke-39. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja, ya. Atau sampai ayat yang kelima. Di sana perikopnya tentang Yusuf di rumah Potifar, ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan saya ulangi lagi. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, ya. Nah, kita membahas tentang integritas. Lebih dahulu kita harus tahu tuh, ya, apa sih integritas? Saya mau memaparkan apa itu integritas sehingga kita nih yang ada bisa punya gambaran, ya. Integritas seseorang erat kaitannya dengan jati diri yang sejati. Jati diri yang sejati itu artinya keberadaan penuh setiap pribadi kita, ya, tidak dikurang-kurangi, ya. Seluruh aspek kehidupannya, baik yang internal maupun eksternal, berjalan dengan harmonis tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataannya. Jadi kalau dibilang manusia yang sejati seperti apa? Manusia yang selaras pikirannya, perasaannya, perbuatan, dan perkataannya. Itu orang yang ciri-ciri orang yang berintegritas, ya. Dia manusia sejati. Dia bukan penipu, dia bukan manusia yang munafik, dia manusia utuh, manusia sejati yang selaras apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan,
apa yang dia perbuat, ya. Itu dulu kita harus paham arti integritas, ya. Jadi orang-orang yang integritasnya baik, ya, dia ada orang tidak ada orang dia tetap sama, ya. Di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun dia ya seperti itu, ya. Dia tidak hidup dalam kepura-puraan, dia memiliki kesejatian yang ditonjolkan dari selaras apa yang dipikirkan, diperkatakan, juga tingkah lakunya, ya. Nah, kita tadi membaca tentang Yusuf, ya. Kalau kita membaca tentang Yusuf, Yusuf ini hidup bukan di tempat yang enak, ya. Yusuf adalah budak. Kenapa saya katakan budak? Di sini dikatakan dia dibeli oleh Potifar, ya. Siapa itu Potifar? Pengawal raja. Membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kita ingat cerita tentang Yusuf, dia dibuang, ya. Dia mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, ya kan. Tapi akhirnya dia dijual, dan akhir daripada dia jadi budak, yang membeli adalah Potifar, ya. Nah, Yusuf ini dalam status sosial tentu tidak menyenangkan. Pada zamannya ketika seseorang dijual belikan seperti itu, orang yang membeli dia punya hak penuh atas hidupnya, atas hidup si Yusuf, ya. Jadi Yusuf tidak punya hak atas dirinya, karena apa? Dia budak yang dibeli. Apapun yang diperintah tuannya dia harus kerjakan, ya. Saya rasa kalau zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya. Kita mungkin melihat gini, kalau di Indonesia tuh ada yang namanya abdi dalam di Keraton Jogja, ya, pernah tahu, ya. Tapi itu kan bukannya budak, dia menyerahkan diri secara sukarela, tinggal di keraton melayani rajanya, ya, kalau yang di Indonesia, ya. Dan satu kebanggaan kalau dia diterima bekerja mengabdi di lingkungan istana raja di Jogja, gitu. Walaupun upahnya kecil saja, tapi itu status sosialnya, dia abdi dalam raja, dia tinggal di dalam keraton, ya, itu kebanggaan. Itu saja masih terima upah, ada jam-jam kerjanya. Tapi kalau Yusuf ini, kalau yang namanya udah dibilang budak pada zaman itu, ya, dia tidak punya hak dan dia tidak tinggal di dalam rumah. Nanti kita bisa buktikan, ya, awalnya Yusuf seorang budak tidak tinggal di dalam rumah tuannya. Ada tempat khusus untuk para budak ini. Dan biasanya dia dipekerjakannya tuh di luar rumah, ya, untuk membersihkan halaman, kebun, untuk mengawasi ternak tuannya. Itu pekerjaan yang status, bukan pekerjaan, itu status yang paling rendah pada zaman itu kalau orang menjadi budak, gitu, ya. Dan kita melihat nasibnya Yusuf seperti itu. Lalu kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan ayat yang ke-5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, ya. Seorang budak tidak punya status, ya, itu paling rendah, gitu, nggak punya hak atas dirinya. Tapi justru budak ini yang memberkati tuannya. Segala yang dimiliki tuannya diberkati karena keberadaan si Yusuf, ya. Lalu bagian mana yang kita bisa lihat integritas seorang Yusuf? Apapun dia kerjakan sampai tuntas, ya kan, sampai selesai. Dan ada bagian kalau kita baca seterusnya di ayat ini, akhirnya Yusuf selang beberapa waktu di ayat yang ke-7,
Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, di sini kita lihat orang yang punya integritas ya. Ketika dikasih tanggung jawab, dia kerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Lalu yang kedua, dia tidak memakai kewenangan yang dipercayakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Nah, dari sinilah Yusuf menjadi contoh tentang figur seseorang yang punya integritas. Sekarang yang saya mau tanya nih kepada semua nih yang ada nih yang berempat ya. Pak Janes sudah berapa lama bekerja di Saga? Sudah 10 tahun. Wow, 10 tahun. Di bidang apa? Untuk sekarang ya, puji Tuhan saya dipercayakan untuk memimpin Saga Department Store. Oh, di Dev Store Iya. ya. Bisa cerita nggak pengalaman 10 tahun yang lalu waktu bikin surat lamaran masuk di Saga itu diterima lalu ditempatkan sebagai apa? 10 tahun lalu ya? Iya, 10 tahun lalu. Udah lama ya 10 tahun. Tidak terasa. Ya, awalnya Bu memang tahun 2010 saya datang ke Jayapura ya, masuk ke Saga. Memang awalnya ditempatkan di bagian visual merchandising. Itu apa Itu tuh? untuk dekorasi. Kalau misalnya ada event Lebaran atau event Natal atau event Imlek, toko dibuat sesuai tema. Jadi kalau misalnya lagi Imlek, berarti yang di dalam toko itu dibuat Suasana Imlek. Iya, dari pakaiannya untuk di manekin atau di patung dibuat dekorasi tokonya. Ya, berjalannya waktu ya seperti yang Ibu sampaikan untuk tema kita integritas, ya memang itu sesuatu yang wajib harusnya kita sebagai karyawan. Kalau kita bekerja punya integritas, mau dilihat pimpinan atau tidak, kalau kita memang punya integritas, pasti kita akan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, puji Tuhan ya, berjalannya waktu dari tahun 2018 kalau tidak salah ya, saya dipercayakan untuk memimpin Saga Department Store sampai hari ini. Dan dalam 10 tahun itu pasti juga penghargaan dari pekerjaan kita juga bertambah dong. Gajinya juga bertambah gak? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kalau Ibu Yelin udah berapa tahun? Kalau masuk tahun ini Ibu bulan November saya 18 tahun. 18 tahun. Usia Saga Mall-nya udah 18 tahun juga tahun ini. Oh, berarti mulai dari saat pembukaan ya? Kalau Saga Tahun buka, pertama? Iya, kalau Saga buka itu dia 14 September itu yang untuk marketnya. Kalau saya ini pas Dev Store-nya, saya kalau untuk Dev Store itu kan buka tanggal 30 November, tapi kita sudah masuk tanggal 22 November. Ya 20 November 18 tahun di Saga. Tidak digeser-geser di Dev Store? Awalnya Bu, kalau saya kita dulu itu pertama masuk, saya di area Bu, di bagian area, karyawan area. Setelah itu naik jadi kasir. Oh, naik ya, Ya. dipromosikan. Ya, puji Tuhan sekarang jadi staf kasir. Wah, gitu ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Dalam kepercayaan yang diberikan seperti Yusuf nih ya, kita melihat bosnya, pimpinannya memberi kepercayaan kepada Yusuf, Pak Potifar ya. Tetapi kita melihat Yusuf tidak mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Sebab
di dalam ayat yang kedua saja dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kok Tuhan bisa menyertai Yusuf? Berarti Yusuf seorang yang apa? Bergaul dengan Tuhannya, ya kan? Minta pertolongan Tuhan. Kalau tidak bergaul dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, dia pasti tidak ditulis dalam cerita ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf di dalam ayat yang kedua. Bahkan dalam ayat yang kelima, sejak Yusuf, sejak Potifar, Bapak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ya, kalau kita lihat Yusuf ini dengan tuannya beda bangsa, beda kepercayaan. Tuannya orang Mesir, ya. Tetapi justru orang Mesir ini makin tambah diberkati Tuhan karena Yusuf, ya. Bisa nggak dari yang ada nih, Ibu Kesia mungkin menggambarkan ketika kita intim dengan Tuhan, itu punya pengaruh dalam pekerjaan kita. Ya memang setiap orang kan waktu melamar pekerjaan gini, dia sarjana apa, pendidikan akhirnya apa, nanti ya ditempatkan gak jauh-jauh dari SDM yang dimiliki kan. Nah, tetapi kan di sini dikatakan tadi sejak tuannya mempercayakan Yusuf, orang Mesir ini diberkati karena Yusuf. Ya, bisa diceritakan nggak hal-hal yang dari Tuhan mempengaruhi kinerja untuk Ibu Kesia bagaimana? Ada pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan, mungkin ada hal yang ditargetkan perusahaan, aduh kayaknya mampu nggak ya saya, tetapi ketika dekat dengan Tuhan kasih pewahyuan, kasih hikmah. Punya pengalaman itu nggak, Ibu Kesia? Kalau saya sih kalau pengalaman saya yang pertolongan Tuhan dalam hidup saya itu ketika saya masuk melamar kerja di Saga, pertama belum dapat terima karena pertama sudah diinterview katanya nanti ditelepon ulang minggu depan kalau misalnya kita terima begitu. Pas ini saya sudah pulang ke rumah, saya bilang Tuhan, kalau saya diizinkan kerja di sini di tempat yang saya masuk lamaran itu kayak di Saga begitu, pasti saya akan membuat sesuatu begitu. Ya sudah seiring berjalannya waktu, sudah 1 minggu, saya bilang belum ditelepon ini. Saya bilang aduh gimana ya, saya bilang ini. Oh ya sudah, saya berpuasa. Nah, pakai puasa ya. Puji Tuhan, saya dapat jawaban. Itu saya masuk di Saga. Udah berapa tahun yang lalu tuh? Tahun 2018. Wah. Iya. Ya sekitar 2 tahun lebih ya kalau saat ini kok. Tapi itu sudah pertolongan Tuhan. Nah, ini menyentuh nih yang di rumah lihat nih. Ya, dengan diskusi begini kan kita bisa bersaksi ya, bahwa bukan karena hebat kita, semua karena pertolongan Tuhan. Terus Bu, dilanjutkan. Pokoknya kalau misalnya itu sudah kalau dalam kehidupan kita tentunya biarpun kita sudah ada kerja sampai saat ini, mungkin kita jangan berpikir kalau kita memang bisa mampu, tapi ya kita harus andalkan Tuhan. Ya seperti saya kan selalu kan adu kayak bersungut-sungut begitu tuh. Tapi saya selalu ada Roh Kudus yang mengingatkan jangan bersungut-sungut gitu. Jadi ini adunya keluar. Jadi itulah kita tetap mengandalkan Tuhan lah, teman-teman, mengandalkan Tuhan. Apapun yang jadi
seperti Bapak bilang, tanggung jawab kita kan besar tuh di tempat kerja, tapi kita harus mengandalkan Tuhan apapun jadi pekerjaan kita. Tadi kan saya bilang orang yang sejatinya yang punya integritas, selaras apa yang dipikirkan, tindakannya, perkataannya, ya, bukan yang munafik, penuh kepura-puraan. Kira-kira dalam lingkungan kerja gitu ya, ada nggak yang nggak punya kurang integritasnya, belum full, belum jadi sejatinya harusnya seperti apa begitu ya, masih penuh dengan ya kemunafikan. Kalau di kantor-kantor saya dengar ada istilah asal bapak senang gitu kan, ada bos, ada pimpinan kerja sungguh-sungguh. Ngalamin nggak situasi yang kayak gitu? Pasti. Coba yang ini. Ya, dalam dunia Mario, kerja kan Mario. pas karakter orang kan berbeda-beda. Kadang-kadang dan sering berjalannya waktu kan kayak kita kan masih bawahan juga, pimpinan kita kan berbeda kan, karakternya kan beda-beda. Ada yang memang istilahnya tangan besi, ya kan, memimpin dengan gerak apa harus Cepat. Tapi kalau ada pergantian kan berarti ada masa transisi. Kita yang biasa bekerja mungkin dengan semuanya harus tepat, tidak boleh ada kesalahan. Agak kesini mulai kendor. Terus bukan kendor sih, cuma cara dalam prosedurnya prosedurnya mulai berbeda lah karena perbedaan. Ada pergantian. Pergantian pimpinan, dan mungkin ada yang kerjanya mungkin kayak tidak kayak kita dulu kan, kita memarah tapi bagaimana ya kita jadi serba salah gitu. Jadi bagaimana kita harus pintar-pintar menempatkan diri, mungkin karena kebetulan saya kan staf area ya, jadi tanggung jawab saya di pimpinan staf area di bagian kan, tapi saya lebih ke bagiannya. Ya. Jadi kan kita harus bagaimana kita tanggung jawabnya ke pimpinan, bagaimana terus mengajak teman-teman yang mungkin masih baru, yang mungkin pola pikir atau pola kerjanya belum selaras dengan kita kan harus merangkul. Tapi namanya kalau manusia kan pasti kena emosi lah, ya marah atau apa. Tapi ya begituan semuanya bisa kita tangani. Dan mungkin sedikit cerita true story, tahun berapa ya saya sempat sakit parah sih, paru-paru basah. Dan begituan mungkin pimpinan lihat, mungkin ya saya tidak tahu penilaian pimpinan ya, jadinya bagus atau bagaimana. Saya diizinkan untuk berobat selama, sebenarnya boleh 6 bulan karena paru-paru basah kan pengobatannya minum obat ya. 6 bulan. Tapi saya minta tidak usah 3 bulan saja. Ya, saya begituan karena itu kan saya masih diberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan tetap dibayar upahnya meskipun tidak bekerja. Dan itu luar biasa, saya apresiasi terhadap para manajer yang dan jajaran yang ada di Sagaku. Gitu ya. Kembali mempercayai meskipun kayak seperti itu. Iya. Kalau kita lanjutkan nih cerita tentang Yusuf, akhirnya kan dia dibujuk ya sama istri Potifar, lalu difitnah. Di balik ceritanya Yusuf yang menggoda, ya kan? Sampai akhirnya Potifar marah dan menjatuhkan hukuman, ya. Di ayatnya yang ke-19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi ada keterangan lagi ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ya, nah kita lihat ganjaran ketika orang mau punya integritas ya, tidak selamanya menyenangkan. Buktinya Yusuf difitnah, ya, lalu dijebloskan ke penjara, ya.
Bagaimana dengan kita yang ada di sini nih? Kalau karena kita berintegritas, kita harus menanggung sesuatu yang gak nyaman seperti Yusuf. Ya, dia mempertahankan integritasnya dalam hidupnya sehingga membawa dia di penjara. Berani nggak nih? Ada yang mau bersaksi nggak? Kalau sampai bicara tentang integritas, kejujuran, ya kan? Kejujuran, kinerja yang baik, perkataan selaras dengan tindakan, pikiran, tetapi penuh resiko gitu. Misalnya nih di dalam lingkungan kerja ya, teman nggak suka kita ini rajin, kita ini tepat waktu datang, ya pulang juga nggak langsung pulang, kita rapikan semua tempat kerja kita. Lalu akhirnya teman merasa, nih satu orang ini begini nih, maksudnya mau menjatuhkan yang lain kayak males-males misalnya gitu. Lalu kita dipromosikan, dipindah, dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kita tidak disukai orang-orang yang malas-malas gitu ya. Itu gimana kalau kalian ada situasi yang kayak gitu, kalian mau bertahan dengan ya saya orang Kristen sejati, saya orang punya integritas, atau ya udahlah kalau kita rajin sendiri yang lain gak rajin juga, kita jadi dimusuhin yang lain misalnya. Gimana tuh? Ya, kalau di tempat kerja ada hal-hal kayak gitu gimana? Tetap seperti Yusuf, pokoknya saya harus mempertahankan integritas saya. Ibu Kesia gimana? Tetap bertahan? Kalau saya tetap bertahan seperti Yusuf lah. Apapun ininya kan tetap bertahan aja. Walaupun teman jadi gak suka ini. Iya nggak apa-apa. Nggak Penting kan apa-apa. tetap Saya pun menunjukkan. demikian Ibu ya, karena kan bagi saya kerja bukan Iya. melihat manusia tapi Nah. melihat Oke. Ya, ini Maria. Sama Ibu. Sama. Saya jalan dulu. Ya, sama begitu, apapun situasinya, mau disuka orang atau tidak, Iya. apa istilahnya, mungkin ada yang tidak suka dengan kita, selama kita bekerja sesuai aturan, kita Ya. tetap pertahankan integritas, ya, kita tetap maju, kita bekerja kan seperti yang Ibu bilang tadi, kita kerja bukan untuk dilihat manusia tapi Iya. dilihat Tuhan. Oke. Dan kita nggak punya tujuan gue rajin supaya yang malas tergeserkan. Nggak ada gitu. Malah kalau bisa biar kita jadi terang dan garang seperti khotbah minggu lalu toh, memotivasi orang ayo rajin. Kalau rajin bukan cuma bos perhatikan, apalagi kalau kita bekerja, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan ya. Mungkin bos kita matanya terbatas melihat kerajinan, kedisiplinan kita ya, tapi mata Tuhan tidak buta. Tuhan bisa punya cara mengangkat kita ya, bukan karena sekedar memenuhi aturan kerja, tapi Tuhan bisa mempromosikan kita ya. Nah, saya mau akhiri dengan begini. Hakikat, artinya hakikat itu adalah arti ya, hakikat dari ibadah. Kalau kita menemukan kata ibadah dalam Alkitab, itu artinya dalam bahasa Ibraninya ya, segala sesuatu yang kita perkatakan, yang kita lakukan, lalu Tuhan kita dimuliakan, itulah ibadah. Ya makanya teman-teman kita di sebelah nih, kaum muslim bilang, menikah itu ibadah. Loh iya, karena dengan menikah kita mau melakukan, mengeluarkan kata-kata dengan suami, dikasih anak, mengeluarkan kata-kata dengan anak, supaya Tuhan kita dimuliakan, gitu kan? Kita punya anak, melahirkan, jadi seorang ibu itu ibadah. Karena apa? Kita mau lewat perkataan kita, didikan kita kepada anak, Tuhan kita dimuliakan. Hasilnya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, gitu ya. Kalau di teman-teman yang muslim ya. Jadi semua pokoknya dalam 24 jam sesungguhnya itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan lagi di dalam gereja dengan liturgi 1-2 jam, tetapi hidup 24 jam kita itu semua isinya ibadah ya. Maka di era
corona ini nggak mesti datang di rumah Tuhan, di gereja. Apalagi kalau kita punya anak kecil, nggak mungkin, protokolnya nggak memungkinkan kita masuk bawa anak kecil, ya kan? Ya kita di rumah. Bagaimana supaya hakikat ibadah itu dapat kita tangkap? Sebelum ibadah kita sudah sapu rumahnya, bersihkan ruangan yang kita mau pakai duduk bersama, lihat YouTube sore hari ini, gitu ya. Dan ya kita prosedur ibadahnya kita lakukan, berdoa, memuji Tuhan, baru kita lihat firman, begitu kan. Tapi di luar dari jam ini, jam kita sedang mendengar diskusi ini, sebagai ibu kita masak, ya, untuk suami, untuk anak. Lalu suami-suami bekerja, mencari nafkah, itu adalah ibadah. Jadi di tempat kita beribadah, ya, kalau kita lagi dikerja, ya kita lakukan itu untuk Tuhan. Karena ibadah itu kan bukan untuk bos kita, bukan untuk kepala manajer kita, tapi untuk Tuhan. Kalau kinerja kita bagus, maka kita memenuhi hakikat arti dari ibadah. Yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Yang kita perkatakan di lingkungan kerja itu memuliakan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan datang dipertanyakan tentang ibadah kita bisa memenuhi itu semua, ya. Jadi mari mulai pada sore hari ini, jadilah orang-orang yang punya integritas. Apa itu integritas? Orang yang sejatinya, orang yang pikirannya, perkataannya, tindakannya selaras. Ya, ada istilah gini, latihan lain, main lain, gitu kan? Ya kan? Omong doang, gitu. Mari kita buktikan kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati di lingkungan kita kerja. Jangan di tempat kita kerja rajin, gak pernah bolos tepat waktu. Tapi sampai di rumah, yang udah ibu-ibu ya, malas masak, anak tidak diurus gitu ya. Suami juga ceplok telur aja sana, makan bikin indomie gitu ya. Berarti itu juga kita nggak memenuhi integritas ya. Nah, Yusuf itu dalam segala hal, bahkan dalam penjara pun dia disayang oleh kepala penjara karena dia orang yang punya integritas. Artinya ketika dalam rumah Potifar, peraturan dia kerjakan baik, pekerjaan diselesaikan dengan baik. Ketika dalam penjara, pasti ada perbedaan aturan penjara dengan aturan rumah ya, dia juga dapat penuhi dengan baik. Nah, orang-orang yang punya integritas tinggi, perhatikan yang di rumah ya, keluarga besar Saga, orang-orang yang punya integritas tinggi, dia tidak akan pernah kesulitan, ditaruh dimanapun. Ya, sebagai karyawan nih di Saga, tiba-tiba nanti dioper, dipindah tugaskan, kenapa takut ya kan? Kalau kita memang orang yang punya integritas dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hikmat Tuhan tidak akan kurang dalam hidup kita. Yang kedua, bangun keintiman dengan Tuhan. Orang yang punya integritas, dia intim dengan Tuhan. Ada yang mungkin mau menambahkan kesaksian hidup dalam pekerjaan? Belum, tidak ada, bukan yang belum. Yang belum berumah tangga cuma, iya, Mario aja belum. Sudah punya pacar belum? Belum, wah. Kan banyak di keluarga besar Saga yang cantik-cantik. Cantik orangnya, cantik rohaninya. Puji nama Tuhan ya. Kira-kira pembahasan kita sore hari ini tentang integritas dan contoh teladan dari kehidupan Yusuf. Mari kita mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Di mana saja, kapan saja, orang yang punya integritas tidak akan mengalami kesulitan. Ya, artinya kalaupun dia masuk dalam kesulitan seperti Yusuf, itu bukan jadi masalah buat Yusuf. Justru dia di sana jadi berkat lagi di dalam penjara dan dia disayang oleh kepala penjara. Ya, kesulitan itu dirubah menjadi sesuatu yang indah kalau orang punya integritas, intim dengan Tuhan.
Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Akhir daripada diskusi ini, saya mau kasih pertanyaan. Ya, yang bisa menjawab bisa nanti diumumkan hari Sabtu depan. Juaranya nih yang menjawab dengan sempurna ya. Dan ada hadiahnya. Mau hadiahnya enggak? Pasti mau ya? Hadiahnya bukan dari saya, dari pimpinan. Ya, begini. Pertanyaannya gampang aja. Cuma dijawab ya, waktu menjawab di shooting. Lalu nanti dikirim ke WA ya. Ke WA nomor dari Ibu Kesia ya. Nomornya 0821 91 808 811. Ulangi lagi ya, atau lihat di layar ditulis ya, Ibu Kesia nomor 0821 91 808 811 ya. Pertanyaannya dijawab dengan ambil gambar ya, lalu kirim hasil pengambilan gambarnya ke Ibu Kesia. Pertanyaannya ya, di rumah siapa Yusuf bekerja? Gampang kan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Saga nih sampai hari ini ada kurang lebih 8 kota dan kabupaten. Betul nggak? Betul. Siapa yang tahu dari 8 ini yang mana pertama kali berdirinya Saga? Yang AB Pura kah? Polima kah? Ya, yang bisa menjawab Saga pertama ada di mana? Itu pertanyaan yang kedua. Cukup 2 pertanyaannya? 2 saja. 2 saja. 2 saja sudah cukup, kayak punya anak aja ya, 2. 2 jawab di syuting. Ya, Yusuf bekerja di Sagamart misalnya gitu. Yang kedua, Saga pertama ada di Polimart misalnya begitu. Lalu kirim jawaban dalam bentuk video itu ke nomornya Ibu Kesia. Hari Sabtu depan kami akan umumkan. Yang videonya menarik ya, boleh pakai yel-yel Saga dulu kalau Anda adalah keluarga Saga. Ada yel-yelnya enggak? Punya enggak? Masing-masing departemen ada yelnya. Jadi kalau misalnya Dev Store, yelnya gimana tuh? Ayo diingat-ingat gimana? Aku pernah mulai dengan biru. Apa hari apa kabar luar biasa fantasi sisin itu apa ya? Bukan lain lagi. Pokoknya bikin sendiri juga boleh lah ya. Bikin sendiri misalnya Saga hebat apa gitu ya, lalu jawab Yusuf kerja di rumah Ibu Elizabeth gitu. Saga pertama ada di sini ya. Anda yang makin menarik videonya itu akan kami tampilkan pada saat hari Sabtu depan ya. Video Anda akan ditampilkan dan juga diumumkan hadiahnya apa, diambilnya di mana. Begitu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau satu dalam doa lagi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Terima kasih Engkau mengajar kami tentang integritas. Bagaimana seseorang dilihat memiliki keselarasan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kinerjanya. Dan itu boleh kami terapkan di lingkungan keluarga besar Saga. Biarlah kami jadi orang-orang yang penuh integritas, orang-orang yang intim dengan Tuhan sebagaimana Yusuf. Memberkati Tuhan perusahaan ini, memberkati mulai dari tingkat owner sekeluarga turun kepada para manajer, bidang-bidang yang ada Tuhan, sampai kepada semua yang terlibat di parkiran ya Tuhan, cleaning service,
Semua Tuhan tanpa terkecuali. Biarlah kami jadi orang-orang yang punya integritas. Tutup bungkus perusahaan ini dengan kuasa darah Kristus. Halau segala belalang pelahap, kerugian sekecil apapun. Biarlah ini menjadi tempat kami beribadah dalam bekerja, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati kota kami Jayapura, berkati provinsi Papua Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, mari yang ada di rumah maupun yang ada bersama saya, kita mengakhiri, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun memenuhi kami semua dari sore hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Selamat sore.